Halo semuanya, gue Mas Bet. Kali ini gue mau mengunboxing sebuah produk yang dimana produk ini nantinya akan gue pakai untuk trail running. Yang dimana trail running tersebut itu dilakukan biasanya di pegunungan atau di perbukitan ataupun di hutan-hutan yang mungkin medannya itu adalah tanah ya, tanah terus bebatuan ataupun tanah yang berakar. Nah, produk ini waktu itu gue beli pada saat kemarin lagi diskon parah tuh, ada 40% yang gue dapetin waktu itu ya. Produk ini adalah Hoka. Produk yang akhir-akhir ini adalah produk yang booming ya. Ya sempat booming kan kemarin tuh. Pokoknya banyak yang membicarakan bahwa produk ini adalah jadi salah satu ini ya, produk terbaik untuk sepatu running. Ini bentuk depannya, bentuk atas. Ini depannya. Di sini ada informasi produknya ya. Ukuran, terus tipe sepatunya. Terus ini adalah bentuk sampingnya. Ini adalah bentuk dari importirnya. Bukan bentuk sih ya, tapi adalah informasi tentang importirnya. Produk ini gue beli di Planet Sport Asia waktu pas lagi lebaran sale kemarin. Ini gue dapetin di harga mungkin sekitar 1,3an something itulah. Aslinya 1,6 diskonnya itu. Tapi gue diinfoin kan sama mas-masnya itu kalau misalkan kita beli 2 produk itu kita dapat diskon lagi tuh 20% untuk masing-masing produknya. Jadi ini sepatu itu aslinya harga 2,8 juta kurang 1000 kalau nggak salah. Nah terus diskon 40% jadi 1,6 1,7 gitulah. Terus gue beli produk satu lagi, celana training. Ini gue nggak bawa. Itu ada jadinya dia diskon 20% untuk celana dan sepatunya. Oke, sekarang kita buka. Ini dia penampakan sepatunya. Ya lumayan bagus sih, gue cukup tertarik ngelihat sepatu ini pas pertama kali. Ada 2. Dan ini kita singkirkan dulu. Ya, ini dia sepatunya. Ya, ini adalah sepatu Hoka Speedgood 6. Jadi sepatu ini adalah sepatu yang diperuntukkan untuk lo melakukan trail running ataupun mungkin bisa hiking sih. Tapi hikingnya itu menurut gua yang bebannya itu nggak terlalu banyak ya, mungkin ya sekitar 10 kilo atau 15 kilo udah keberatan sih. 10 kilo lah, karena ini lebih spesifik ke trail run kan. Dan ini menurut gua sangat menarik sih dengan bentuknya yang seperti ini. Sudah vibram juga. Terus dari aksen-aksennya ya kasoka lah, dengan warna-warna yang mentereng gitu kan. Nah, gue mau coba sedikit membahas mulai dari uppernya dulu ya. Dari upper sepatunya. Ini upper sepatunya itu terbuat dari woven tekstil yang dimana mungkin seperti kain tenun mungkin ya. Di bagian-bagian yang warna biru dongker ini itu agak kasar, yang dimana bahan seperti ini itu akan melindungi kaki lu dari ranting-ranting pohon mungkin,
ataupun dari kerikil-kerikil yang kalau misalkan si bahannya ini tipis, itu bisa membuat kaki lu mungkin tergores, dan bahkan durability dari sepatunya ini akan jelek gitu kan. Nah ini tuh bahannya lumayan tebal, kalau misalkan di elus-elus seperti ini itu udah lumayan bertekstur gitu. Terus di sisi bagian dalam ya, ini ada logo Hoka itu sendiri seperti burung terbang. Terus di bagian depannya ini ada pelindung kaki lu ketika mungkin kalau lu nggak sengaja kesandung, entah itu kesandung batu ataupun kesandung si akar, itu bisa mengurangi resiko cedera dari kaki lu itu sendiri. Terus di bagian luarnya, sisi luar itu ada nama dari produk itu sendiri ya, dari brand itu, yaitu Hoka. Terus di bagian belakangnya itu ada logo SG, yang dimana SG itu adalah Speedgood ya. Terus dia itu ada cantolan seperti ini juga di bagian belakang. Mungkin ketika lu pakai sepatu bisa narik dari sini, jadi memudahkan lu untuk pakai sepatu. Terus mungkin cantolan ini juga bisa ketika lu lagi jemur gitu kan, habis lu pakai kotor bisa lu jemur kayak gini. Nah terus di bagian insole-nya itu sepertinya kayak ada 2 insole ya, ini sama ini. Bukan insole, midsole ya. Untuk bagian midsole ya itu seperti terbagi ya, kayak atas gini sama yang bawah gini. Tapi kalau gua lihat-lihat sih kayaknya dia sama sih, masih satu midsole, ini sama yang bawah ini, cuma beda warnanya nih, ada aksen si magentanya gitu. Dan kalau misalkan gue pencet-pencet gini, ini tuh relatif empuk ya. Dan mungkin kalau misalkan gue pakai di jalanan yang terjal, yang naik turun gitu, ini bakal ngebantu banget sih si keempukan dari sepatu Speedgood nih. Terus yang paling gue suka dari sepatu ini adalah bagian outsole, yang dimana outsole ini udah pakai outsole Vibram Mega Grip ya. Udah pasti tahu lah gimana kualitasnya si Vibram ini. Kalau misalkan gua kayak gini tuh kayak keset banget sih, dan gua ngerasa lebih aman aja kalau misalkan gua bepergian di outdoor itu pakai outsole Vibram. Walaupun ini baru pertama kali sih gue pakai yang outsole Vibram ini, dan gue belum tahu rasanya. Tapi dari yang orang-orang bilang gitu kan, itu nggak ada duanya lah. Vibram ini sangat gigit dan ini ya, tahan abrasi ya. Walaupun ada beberapa orang juga yang bilang Vibram itu karena saking menyengkramnya jadinya boros si outsole ini, jadi cepat habis gitu. Ini cukup menarik sih ya dari pattern outsole ini. Dan kalau gue lihat-lihat si pattern outsole ini nggak jauh berbeda dari Speedgood seri sebelumnya gitu. Karena kan gue waktu itu ngincar yang 5 kan, tapi karena yang 6 lagi diskon, jadinya gue ambil yang 6 sekalian aja gitu. Dan gue ngeliat hampir sama sih, dan gue akan menguji sendiri gimana ketangguhan si Vibram Mega Grip ini. Gak sabar sih nih gue buat nyobain ini sepatu. Dan sepatu ini
bobotnya itu dia sekitar 277 gram. Nah, sepatu ini itu lebih ringan dibanding seri pendahulunya, yaitu Speedgoat 5, yang dimana Speedgoat 5 itu beratnya 299 gram kalau nggak salah, atau 297 lah. Jadi makin kesini Speedgoat itu makin enteng, yang mungkin bisa dibilang adalah bentuk penyempurnaan kan dari seri-seri sebelumnya, yang dimana mungkin sekarang itu lebih ringan supaya lebih enak kan, lebih gesit lagi kita pas pakainya gitu. Jadi harapannya itu mungkin akan lebih menghemat tenaga kita kan sebagai pelari gitu. Ya walaupun gue bukan pelari sih, tapi yang akan mau mencoba pertama kali trail run di gunung mungkin pakai sepatu ini gitu. Jadi gue bakal lebih percaya diri lah, bukan karena gue pakai merek Hoka gitu ya, bukan yang bermerek gitu ya, sepatu branded lah ibaratnya, bukan dari brandnya, tapi dari gimana kualitas dari sepatu ini gitu. Jadi kan semakin bagus kualitas sepatu bakal lebih menjamin keselamatan kita lah gitu. Ya itu bagi gue sih, karena mungkin ada yang bilang kayak ngapain beli sepatu mahal-mahal tapi diinjak-injak juga gitu pakainya. Ya emang sepatu kan emang buat diinjak kan dipakainya gitu. Tapi gimana lu itu bisa mengapresiasi diri lu dengan lu melakukan kegiatan outdoor yang mungkin itu adalah salah satu kegiatan yang cukup berbahaya kan. Tapi dengan lu pakai sepatu yang proper itu bisa menghindari lu dari bahaya seperti kepleset. Terus bisa aja kan kalau misalkan cuma kepleset doang gitu, ya it's okay. Tapi kalau misalkan lo kepleset terus tiba-tiba masuk ke jurang, apa? Jadi gak worth it kan. Banyak kan sekarang kejadian yang kayak gitu. Jadi seenggaknya lu udah menghilangkan atau mengurangi salah satu resiko yang akan lu dapati nantinya gitu kan. Terus di sepatu ini di sini di bagian ujung dalamnya itu dia ada kayak karet gitu loh. Si lidah sepatunya ini mungkin biar nggak bergerak gitu ya ketika nanti kita buat lari ataupun buat high speed gitu kan, lagi turun gunung kan biasanya kenceng tuh kita. Nah ini tuh dia ada kayak semacam pengait karet gitu supaya nggak gerak-gerak nih si lidahnya. Karena kan kalau misalkan lidah mencong kan kayak kita nggak nyaman kan pakainya jadinya gitu. Terus juga di bagian insole-nya ini, insole-nya seperti ini. Dia ada tulisan Speedgoat 6. Terus dia bolong-bolong seperti ini. Mungkin ini diharapkan ada sirkulasi udara gitu ya, atau pas lagi basah gitu kan kita pakai, mungkin ngelewatin sungai atau apa gitu, jadinya nih biar lebih cepat kering mungkin ya. Terus ini di bagian dalamnya itu kayak bolong-bolong juga gitu, dan empuk sih, empuk ya. Nah, kenapa gue milih sepatu Speedgoat 6 ini? Karena pertama itu desainnya gue tertarik banget sama desainnya.
dan warnanya juga ya oke lah warnanya, perpaduan warna ya maksudnya. Jadi ketika kita lewat tuh kayak ya khas Hoka lah, warnanya mentereng gitu. Terus di bagian talinya ini dia agak bertekstur gitu, jadi mungkin harapannya ketika kita melakukan kuncian gitu ya, jadi nggak gampang lepas gitu. Tapi ada baiknya kalau misalkan kita lagi trail gitu, apalagi dengan speed yang cukup tinggi gitu ya, itu diikatnya 2 kali. Nah, gimana dengan sizing si sepatu ini, si sepatu Hoka? Jadi kaki gua itu sedikit lebar, tapi nggak terlalu lebar banget, dan panjangnya itu 28 cm. Waktu itu pas gua ke toko itu gua nyobain sepatu yang normal sama sepatu yang wide. Nah, kalau sepatu yang normal itu waktu itu gue pakai di ukuran 28,5 cm kalau nggak salah. Dan itu ngepas, memang kan kaki gue 28 kan, jadi masih oke lah, cuma beda setengah senti kan. Tapi di bagian sisi sampingnya sini nih yang nggak ke handle, jadi agak sempit kaki gue. Nah, terus gue coba mintalah yang seri white-nya. Nah, seri white-nya itu dia adanya sama di 28,5 cm juga. Tapi nggak tahu kenapa di ujung atasnya sini itu mentok banget kaki gua. Dan tak kalau misalkan di samping-samping sih nggak ada masalah ya, no issue. Cuma di ujungnya sini nih mentok banget kaki gua. Kalau misalkan gua lagi lari high speed tuh pasti kepentok-pentok tuh kaki gua tuh. Nah, mungkin kalau teman-teman yang pengen beli sepatu ini juga dan untuk digunakan untuk traileran, pastinya ya untuk traileran, ngapain lu beli sepatu gini buat di road kan, sayang outsole-nya gitu. Nah, itu kalau bisa dilebihin aja lah satu senti lah, 1 senti sampai 1,5 senti gitu, supaya ketika lu lari itu nggak kepentok nih nantinya nih sama ujung sepatu. Nah, terus akhirnya gue mutusin beli yang ini nih, yang normal, bukan yang wide ya, yang normal, tapi gue lebihin 1 senti. Jadi ini ukurannya itu 29 cm ya, 29 cm. Kalau ukuran US-nya itu 11, kalau ukuran UK-nya itu 10,5, kalau ukuran EU-nya itu 45/3 gitu. Jadi menurut gue pas sih ini sepatu. Jadi antara ujung kaki gue, si jempol sama si telunjuk kaki gue sama si ujung sepatu ini sekitar beda 1 jempol lah gitu. Jadinya menurut gue itu udah cukup aman sih. Dan untuk samping-sampingnya ini jadi no issue lagi buat kaki gue yang agak lebar gitu. Kalau misalkan gue ngikutin ukuran gue yang true size itu, gue lupa sih waktu itu 28,5 atau 28 cm pas sesuai kaki gue. Dan itu emang bener-bener nggak proper di sampingnya sini kalau yang seri normalnya ya. Tapi kalau yang gue pakai oke itu di seri white-nya yang 28,5 cm, gue isunya di sini di ujungnya mentok gitu. Terus kesimpulan dari unboxing kali ini, mungkin menurut gue kalau misalkan memang lu nggak ada masalah dengan warna-warna di sepatu seri Hoka, ya lu nggak ada salahnya sih buat nyoba salah satu brand terbaik sepatu running kan saat ini. Tapi ada juga sih yang warnanya itu yang netral gitu, yang kalau nggak salah abu-abu hitam juga ada. Cuma Hoka terkenal dengan sepatu yang
mentereng sih pastinya, yang lebih berani gitu warnanya, jadinya nggak bosen gitu kita pas lagi makainya. Dan jujur aja gue sebenarnya naksirnya itu yang warna biru, terus di sini itu hijau Tosca gitu, hijau Tosca. Cuma yang itu tuh dia adanya di seri cewek gitu. Dan apa bedanya seri cewek sama seri cowok? Mungkin menurut gue itu ada di sizing ya. Jadi kalau seri cewek itu dia lebih kecil sampingnya ini, lebih narrow gitu mungkin. Terus sama ukurannya juga dia nggak ada yang gede gitu. Jadi kalau misalkan lu cewek tapi kaki lu cukup gede gitu, cukup lebar maksudnya, lu nggak ada salahnya buat coba pakai seri yang cowok, karena seri yang cowok ini dia biasanya agak lebih lebar gitu samping-sampingnya. Dan buat gua sih ini udah yang the best sih, karena balik lagi ke soal harga kan. Dengan kualitas yang seperti ini, udah Vibram juga, Vibramnya ya Mega Grip lagi kan, terus dengan warna yang gue suka, dengan brand yang cukup ternama, ya ini sangat worth it sih gue bilang, dengan harga 1,3 tadi kan. First impression gue pakai di hutan UI dulu kali ya, supaya gue break inin dulu nih si outsole-nya. Jadi ketika nanti gue pakai ke gunung itu udah lebih enak lagi gitu. Kalau misalkan masih baru begini kan dia masih agak licin kali ya, nggak terlalu nyengkrem. Pengalaman gue sih gitu ya, kalau misalkan pakai sepatu baru outdoor gitu. Jadi kalau misalkan masih baru itu masih agak licin jadinya. Ya semoga aja enggak sih ya, tapi ya sebagai percobaan mungkin nanti gue akan coba di hutan UI. Ntar gue bikinin videonya juga lah. Nah kalau minusnya menurut gue ya, menurut gue minusnya itu adalah lem-lemannya. Jadi si lem-lemannya itu di bagian sini nih ada yang kurang rapi gitu. Nggak tahu kenapa sih ini lem-leman atau iya lem-leman ini di bagian sininya. Tuh di bagian sini-sininya nih. Kemarin gue juga pas nyobain yang white itu, gue sempat enggak itu ada di sini juga nih agak kebuka. Ya nggak tahu kenapa sih, mungkin itu ini aja kali ya, satu dari sekian juta gitu kan, mungkin ada yang seperti itu gitu. Ini kalau dilihat juga dari dalam gitu ya, dari cahaya gitu, ini dia tembus pandang. Jadi mungkin menurut gua itu ini sangat breathable sih ini. Kaki lu nggak bakal kegerahan kalau pas lagi pakai sepatu ini, walaupun lu lagi lari-larian full speed gitu di gunung atau di mana. Cuma minusnya mungkin ketika hujan kali ya, ketika hujan terus ini bakal lebih cepat masuk kan air. Tapi biasanya dengan bahan seperti ini akan lebih cepat kering juga tuh, karena kan dia breathable ya. Menurut gue nggak masalah sih ketika lu hujan-hujanan pakai sepatu ini, terus hujannya berhenti. Menurut gue ini nggak akan lama buat keringnya lagi. Paling kaos kaki lu aja sih yang basah, yang susah keringnya gitu. Ya paling segitu dulu sih ya teman-teman untuk pembahasan sepatu si Hoka ini, yang kesimpulannya gue puas sama sepatu ini dengan unboxingnya ya. Gue nggak tahu performanya gimana, nanti gue bakal ceritain lagi ketika gue udah cobain sepatu ini gitu. Ya mungkin sekian dulu ya teman-teman. Nah